Renungan ini temanya saya ambil komitmen, kata, dan aksi. Nah, untuk mendalami ini, ya komitmen, kata, dan aksi, maka saya akan mengajak kita bisa pertama memahami tentang komitmen itu sendiri. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu, ya, tindakan untuk melakukan sesuatu. Tentu sesuatunya itu bertujuan baik. Nah, misalkan sekarang nih, Bapak Ibu, dalam hati kita bisa membuat jawaban atas pertanyaan. Apa komitmen Anda bagi yang sedang sekolah, ya, saat menjadi pelajar? Lalu dalam sebuah pekerjaan yang ditekuni atau usaha, apa komitmen Anda, ya, saat bekerja atau mengerjakan satu usaha? Atau yang berkeluarga, apa komitmen Anda, ya, sebagai sebuah keluarga? Misalkan dia suami, dia istri, ya, bahkan juga anak-anak. Lalu apa komitmen Anda sebagai jemaat Cakung, ya? Karena ini kita warga jemaat Cakung. Dan spesifik lagi, apa komitmen Anda yang saat ini menjadi penatua atau anggota majelis jemaat atau anggota komisi atau pengurus dan atau anggota panitia, ya, yang sedang berjalan di GKP Cakung, misalkan panitia pemilihan majelis jemaat dan PPJ. Dan terakhir, penting banget adalah apa komitmen Anda secara pribadi dalam hidup ini. Sebenarnya pertanyaan itu tidak cepat kita jawab dengan mudah, karena butuh beberapa saat merenung-renung, ya. Komitmen saya apa ketika saya sebagai pelajar, lalu sebagai seorang yang bekerja, punya usaha, atau yang berkeluarga, atau sebagai warga jemaat, atau sebagai penatua, sebagai anggota komisi atau panitia, serta pribadi dalam hidup ini, untuk sesuatu yang saya mau lakukan. Ya. Artinya memang tidak ada seorang hidup tanpa sebuah aktivitas yang harus dia lakukan. Ya. Maka kalau bicara komitmen pribadi maupun sebagai sebuah komunal, tidak lagi bicara soal kata-kata, melainkan bicara soal tindakan, Bapak Ibu. Amsal 12 ayat 14, saya memberikan garis bawah di situ, setiap orang dikenyangkan. Ya, dalam kehidupannya dia merasa mungkin puas, bangga, dan salah satu seorang yang bisa merasakan kebanggaan hidup itu oleh karena sebuah kebaikan yang telah dia lakukan. Ya, bukan cuma bangga dia punya harta, bangga dia punya pencapaian prestasi atau apapun di usia yang mungkin dia sampai di usia tertentu, ya. Tetapi dikenyangkan, merasa puas, merasa bangga oleh karena kebaikan yang dia lakukan, ya. Tentu untuk mudah mengetahui, dia bisa mengevaluasi dirinya kebaikan dalam bentuk perkataan-perkataan. Dan perkataan-perkataan yang baik itu membuahkan bagaimana orang melihat dirinya baik. Ya, jadi kalau bicara kebaikan, salah satunya adalah kebaikan dalam tutur kata, Bapak Ibu, ya. Dan buah dari perkataan kita itu yang baik itu membuat orang, kita tahu, ada yang terhibur, ada yang tersemangati, ada yang dikuatkan dengan kata-kata kita, ya. Apalagi kalau mungkin kita bertemu dengan teman yang sedang punya persoalan, kita menghibur, kita menguatkan, bahkan dengan doa kita merasa bangga bila orang itu merasa diberkati dengan doa kita, dan kita dikenyangkan dengan bahasa Amsal. Tapi juga kita sering mengalami bagaimana kita diberi apresiasi, ya, diberi pujian, diberi sesuatu yang baik yang orang lakukan sama kita oleh karena ada yang kita sudah kerjakan, bukan cuma kata-kata tapi tindakan. Misalkan menolong orang yang mungkin nggak kita kenal, tapi suatu kesempatan dia ingat kebaikan kita, lalu dia memberikan sesuatu yang baik buat kita dan kita jadi tersentuh. Padahal awal kita menolong itu nggak punya keinginan, ya, minta pamrih gitu, ya. Tapi orang yang kita tolong itu akan ingat selalu kebaikan kita, tindakan kita menolong itu, dan dia akan membalas, begitu ya. Uh, kalau kita ditanya lebih jauh, Bapak Ibu, ada kebaikan yang kita lakukan, lalu tindakan baik sehingga mendapat balasan yang baik itu, sebenarnya itu mempertegas bahwa kita akan memperoleh kelegaan. Jadi orang yang merasakan tadi, kalau saya bilang tadi ada bangga, rasa puas, lebih ke arah dia tuh lega. Jadi kayak merasa plong, bahwa dia bersyukur hidupnya itu menjadi berkat lewat perkataan dia, lewat tindakan dia. Ya, ada kelegaan. Karena gini, nggak ada orang, misalkan dia mencuri, lalu dia merasa lega. Pasti orang yang mencuri,
tahu tindakannya itu buruk, dia akan cemas, dia akan dikejar rasa salah, begitu ya. Tapi kalau orang yang sudah bisa menolong orang tanpa pamrih, ya memberi kekuatan dengan kata-kata yang sederhana, orang itu diberkati, terberkati dengan perkataan kita itu merasa lega gitu. Bahkan kita nggak pernah berharap diukur dengan nilai uang gitu ya, diberikan sesuatu materi, enggak. Dengan lihat orang itu senang, orang itu merasa semangat lagi, kita tuh lega dan kita merasa ringan begitu. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir, atau berpikir negatif. Ya, karena kalau kita melihat sesuatu yang kita kerjakan itu baik bagi orang, ya kita lega aja gitu. Kita nggak punya utang ibaratnya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu berharap pamrih, keuntungan dari itu, terkadang kalau kita udah berbuat baik tapi nggak dihormatin, kita nggak lega. Ya kan Bapak Ibu? Kita merasa ada yang mengganjal. Aduh, ini orang kok nggak memuji saya, kok orang ini nggak merespon baik, nggak mengucapkan terima kasih. Dia ingat-ingat tuh kebaikannya, perkataan baiknya itu belum dihargai begitu ya, belum diapresiasi, belum dipuji begitu. Maka jadi negatif nanti gitu ya berpikirnya, nggak ada kelegaan. Maka sebaliknya orang yang punya komitmen adalah orang yang selalu siap untuk melakukan sebuah tindakan bertujuan baik. Atau komitmen, selain kita mendapat kelegaan di dalamnya, kita melihat bahwa tindakan itu memberi manfaat atau bermanfaat. Itu cukup menyenangkan buat kita pribadi. Ya kalau orang bilang biasa aja, nggak apa-apa. Kalau orang bilang yang kita buat itu kecil, sederhana, biasa aja, tapi kita merasakan udah menjadi orang yang bermanfaat. Misalkan kalau kita ke gereja, ya ada seorang anak yang tiba-tiba mainannya jatuh gitu ya. Lalu kita ambilkan dan kita kasih ke dia. Ini nak, jatuh mainanmu. Mungkin bagi orang itu biasa. Bagi kita, kita lega. Sudah berbuat baik sama dia, tujuannya baik, dan memberi manfaat. Anak itu akhirnya tetap punya mainan yang tidak hilang. Karena tadi kan jatuh dia nggak tahu. Nah, sehingga Bapak Ibu, hal-hal kecil yang baik itu, yang memberi manfaat itu sebuah kelegaan. Ya, maka tidak ada lagi orang cuma ngomong. Kalau bicara komitmen, mungkin awalnya kita bilang, saya berjanji, pokoknya saya akan melakukan tugas dengan baik. Itu kan baru kata-kata, ya kan? Itu baru ucapan pribadi dalam hati atau berpikir. Tapi itu belum menjadi komitmen ketika dia belum menghadirkan kata dalam sebuah tindakannya, gitu loh. Belum mengeksekusi. Jadi komitmen itu sesuatu tindakan yang dapat dirasakan, nggak cuma dirinya, tapi adalah orang lain. Itulah tekad dia. Ya, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang ibaratnya itu menjadi berkat buat banyak orang lewat perkataan dan tindakannya. Nah, ada sebuah tayangan Bapak Ibu, mungkin bisa nanti di-sharekan oleh Bung Randy, kisah seorang tunawisma, apa yang kita akan temukan dari kisah ini, dan juga ada seorang pemilik toko, ya. Mohon diperhatikan dan nanti ada beberapa catatan sama-sama kita akan buat. Silakan Bung Randy. Cho mày đánh không mày. Mày bị gì mà ngay. Đi bà con à. Này chặt quá. Ui, bằng chiều na nói phụ nữa. Anh Ben. Không phải. Màyทำอะไรให้ปานักหนา Mày
องหายเห็นแล้วสิโอ้ยมันไม่อยู่แล้ว Ya, Bapak Ibu, dari kisah tadi ya kita akan berefleksi. Memang saya soroti dua tokoh tadi, seorang tunawisma ya dan seorang pemilik toko. Pertama kita akan cek pemilik toko ya, Bapak Ibu. Saya menemukan, mencatat pertama, ternyata perkataan dan tindakannya itu merendahkan dan menyakiti tunawisma itu. Betul ya? Kalau kita perhatikan tadi, ya dia menyiram, ya memukul, gitu ya, melempar botol, ya, dan menyakiti, ya mungkin apa ya, sehingga orang itu lari begitu dia nggak tahan. Yang kedua, pemilik toko itu ya menilai dari apa yang dilihatnya saja pas buka apa namanya ya tirai itu ya penutup tokonya, dia nggak suka dengan kehadiran tunawisma itu ya, dia lihat kumel, bau ya, jorok mungkin ya. Tapi berbeda ketika dia melihat rekaman CCTV yang dimilikinya, ketika dia satu kesempatan setiap pagi kok beberapa hari ke depan tidak lagi ditemukan tunawisma itu. Dan ketika dia sudah melihat CCTV, ada penyesalan ya, merasa menjadi orang yang justru tidak bermanfaat buat tunawisma itu, seorang yang selama ini dia rendahkan, dia sakiti, yang justru telah bermanfaat buat tokonya, yaitu apa ya. Next kita lihat catatannya buat tunawisma ya. Yang pertama, tunawisma itu mendapat penilaian buruk karena tampilannya, keberadaannya, tidur di depan toko mengganggu pemilik toko. Ya, tunawisma itu menjaga toko dari gangguan orang-orang yang berniat jahat. Ya, dan yang ketiga, tunawisma itu mengorbankan dirinya karena menjaga toko tersebut. Ada manfaat yang sudah dia lakukan. Nah, penting Bapak Ibu, apakah kaitannya tunawisma dengan komitmen? Mungkin dia nggak pernah
berpikir tentang berkomitmen untuk menjaga toko itu ya. Tapi tindakan-tindakannya itu sesuatu yang baik yang justru membuat dia celaka. Ketika menjaga toko itu, ada orang yang iseng, yang mau coret-coret, yang mau buang air kecil, lalu juga yang mau mungkin merampok begitu ya. Dia akhirnya ya ditusuk ya, dan mungkin enggak jelas tapi mungkin dia sudah meninggal karena itu. Nah, tidak ada kata-kata yang disebut, saya berkomitmen menjaga toko ini, walaupun dia nggak kenal si bapak itu. Tapi tindakannya itu sesuatu yang punya tujuan baik. Tindakannya itu sesuatu yang bermanfaat. Maka hari ini kita akan belajar, kalau ngomong soal komitmen, nggak lagi cuma kata-kata dalam hati, dalam pikiran, tapi hadirkan tindakan untuk sesuatu yang bertujuan baik. Apapun itu, sekecil apapun. Dan saya melihat, Bapak Ibu, ketika orang berkomitmen dengan menghadirkan sebuah tindakan yang baik, bertujuan baik, dan bermanfaat, dia akan merasakan kelegaan dari apa yang dilakukan itu. Ya, kelegaan. Dia merasa plong, dia merasa tenang, atau mungkin bahagia, sukacita. Dan karena itu Bapak Ibu, orang yang menghadirkan komitmen sebuah tindakan yang nyata, bertujuan baik, bermanfaat itu, dengan dia mengalami kelegaan, dia akan merasakan semangat dalam dirinya untuk terus menghadirkan makna hidupnya. Dan bahkan khususnya adalah siap berkontribusi untuk kehidupan yang lebih baik. Gak cuma hari ini, tapi buat besok. Itu sama dengan seorang oma punya cucu, ketika cucunya itu mungkin sekolah tiap hari bawa bekal, dia akan berpikir, gimana saya bikin cucu saya senang, dia akan siapkan bekal, dia akan masak, ya dia akan rapikan bekalnya itu, dia akan kasih ke cucunya itu, dan nggak hanya hari itu, tapi besok pun dia kerjakan yang sama, terus, dan dia merasakan bahwa dirinya sudah memberikan kontribusi. Dan itu sebuah kebanggaan tersendiri, Bapak Ibu. Itu sangat indah. Semisal Bapak Ibu yang sudah pensiun dari pekerjaan, saya melihat bukan sekedar usia harus pensiun, tapi itu bentuk refleksi kita bahwa kita sudah menjadi manfaat dalam satu bidang tertentu, dalam satu pekerjaan tertentu, dan kita bisa bilang saya mampu berkontribusi. Dan saat saya menikmati refleksi hidup, Tuhan menghadirkan saya untuk melihat karya yang sudah saya lakukan dalam pekerjaan misalkan. Nah, ini bentuk akhirnya Bapak Ibu tidak ada ruang kosong. Artinya begini, saya udah nggak kerja lagi nih. Aduh, saya bosen. Ngapain dia? Saya udah merasa orang yang nggak berguna, apalagi udah punya kondisi fisik yang jadi kadang dulu nggak sakit kok sekarang jadi sakit ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada ruang kosong. Selalu ada ruang di mana kita menghadirkan manfaat Bapak Ibu. Dan semangat karena kita bisa sekecil apapun itu membuat sesuatu itu lebih baik hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Bukan hanya buat diri kita, seperti menjaga tubuh kita sehat, makan yang rutin, istirahat yang cukup, tapi juga buat orang di sekitar kita. Karena kehadiran kita, Bapak Ibu, itu bermanfaat buat orang sekitar kita, walaupun nggak pernah bilang terima kasih. Misalkan ya, kalau Bu Meli masak gitu ya, saya nggak tahu Pak Joli suka bilang terima kasih Mama gitu ya atas masakannya gitu ya. Saya nggak pernah nanya sih, tapi kayaknya kalaupun tidak bilang begitu, Bu Meli akan mengatakan yang penting makanannya dihabiskan, berarti enak dia gitu kan, nikmat. Pasti akan bilang dalam hati besok masak lagi gitu ya. Ya, tanpa ngucapin terima kasih tetap akan masak. Atau setelah ini akan bilang nanti ya, Pak Joli kalau habis makan makasih Mama gitu ya. Ya, itu kan berbeda. Nah, itu contoh gitu ya. Ada ruang yang kita bisa isi dari hal yang kecil, sederhana, tapi itu memberi manfaat Bapak Ibu. Itu sangat melegakan kita ya. Sekalipun mungkin tadi ya, mungkin orang tidak puji kebaikan kita ya, masakan kita udah capek-capek nggak diberikan terima kasih dan dipuji, enak ya Ma makananmu ya, yang kau masak ini. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah berkontribusi begitu ya. Ya itu Bapak Ibu, saya kira semangat kita untuk selalu memberikan komitmen. Dan ada ayat Alkitab itu tadi, mungkin bisa dilihat di situ saya mencatat di kitab Kolose pasal 3 ayat 23 pada akhirnya, mari Kolose 3 ayat 23, mungkin bisa dibaca, kelihatan nggak Bu Meli? Kolose 3 ayat 23 itu di slide. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, maka hari ini walaupun capek-capek lah kita mengerjakan sesuatu, pengen orang itu ngucapin terima kasih.
Akhirnya kita mau bilang kalau mereka lupa kasih ucapan terima kasih, toh yang kubuat ini adalah untuk Tuhan. Kiranya malam ini kita diberkati untuk semakin termotivasi, terus mengerjakan tugas kita masing-masing sebagai majelis, penatua, panitia, warga jemaat, bahkan semua kita dalam aktivitas pelayanan kita, baik di gereja maupun di tempat kita tinggal, lalu di pekerjaan, di pendidikan kita.